bisa membaca di surat At-Thariq. Sehingga kita diajari mengenai mikrobiologi itu oleh Gusti Allah melalui Quran itu tidak hanya sekedar pengertiannya si beliau Dr. Profesor Mendel atau sederajat dengan beliau yang disebut orang dia ahli ilmu mikrobiologi, tapi kita diajari lebih dari itu. Tidak hanya melalui pengamatan panca indera, tapi ada anugerah informasi wahyu dari Gusti Allah. Syaratnya satu, apa itu? Ittaqullah yu'allimukum. Kalau engkau bertakwa, Allah akan memberikan engkau, mengajari engkau, menjadikan engkau berilmu. Nah, karena takwa itu salah satunya kan taat, mendengarkan, berkumpul dengan orang-orang mulia, mendatangi majelis-majelis, mencari guru yang bisa mengarahkan informasi yang manfaat, situasi yang kondusif, aman, dan saling manfaat, keberkahan, keleluasaan yang dibatasi oleh apa? Tanggung jawab, sehingga kreasi itu hadir tapi tidak merusak. Nah, ada ketakwaan yang sifatnya batin, ada yang sifatnya adalah ucapan, ada yang sifatnya adalah aktivitas, ada yang sifatnya itu tidak terasa, pemikiran, perasaan, kegiatan-kegiatan panca indera, itu juga ketakwaan. Cuman dipikir orang takwa terus gak makan, gak minum, gak puasa, nunggu dudur nanti orang itu apa itu kecil itu, cucu saya itu yang umur 3 tahun, 4 tahun itu puasa sampai sore, sampai itu kuat itu, kuat, itu, Masya Allah, Aisyah, Muhammad, Abbas, puasa. Padahal belum sekolah ini, baru PAUD, umurnya baru 4 tahun, 4 tahun setengah, kuat. Nah, artinya kalau hanya begitu aja, masa kita tidak kuat? Tapi kan bukan hanya itu. Saya kan kepinginnya mendirikan kota, tapi saya harus berpuasa, karena mendirikan kota itu landasan hukumnya harus tahu kita di negeri. Terus untuk apanya? Nah, kita tadi sedang bicara mengenai zikir dan kandungan yang terdapat di dalam. Ternyata pengenal zikir kan ingat, zikir itu pelajaran. Tetapi mengapa kita kemudian zikir itu hanya terfokus, padahal zikir pada ayat yang lain itu sholat. Surat Toha 14 zikir itu sholat. Terus pada surat Ahzab, zikir itu anugerah puncak. Ayat yang ke-43, menurut gua 41, 42, 43 di situ ada surat Ahzab. Perintahnya kan wazkurullaha dzikran katsiran. Tapi yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman aja yang itu zikir itu. Karena kalau landasannya bukan orang beriman, tidak ada artinya. Maksudnya nggak nyambung. Nggak nyambung. Mau nggak percaya kok kandani. Masih ngomongin tak sampai kul ya, wong iku nggak percaya. Wah, masalah iman. Gak percaya maksudnya apa? Barang yang pasti bahwa lek ono poso mesti ono riyo. Gak percaya. Ya akhirnya melok di riyo itu, tapi dia tidak dapat riyo. Selalu. Nah, ada zikir itu sifatnya pembelajaran, peringatan, pengingatan, mengulang-ulang, kesadaran, kebutuhan, termasuk terapi. Ya kan?
Bahkan di beberapa pola psikologis praktis itu ucapan-ucapan itu bisa dipakai untuk memotivasi. Ada orang-orang besar jadi wali besar, itu cuman baca 3 gitu. Beliau yang namanya Ma'ruf Al-Qurahi itu punya murid namanya Sirri As-Sakoti. Begitu ini masih ada hubungan famili, aman dan ponakan. Nah ini Sirri As-Sakoti ini kepingin punya ilmu, hidupnya bisa lebih bergengsi dan lebih, maka datanglah kepada sang paman yang sudah terkenal membahana menjadi gurunya orang-orang mulia. Diajari satu, wahai ponakanku, baca ini. Allahu ma'in, pakai ya domir. Allah menyertai aku. Baca setahun. Allahu ma'in. Allah menyertai aku. Terus ditanya oleh, mana kau? Sudah aku baca. Apa yang kau pahami? Belum. Ya pokoknya aku ulang. Coba kau berpikir, apa mau apa kersa Gusti nyertain awakmu kono iku batal terus gak njaga wudu. Allah itu Maha Suci. Iya. Nah, apa mau Allah mencintai kau? Allah itu Maha Kasih Sayang. Kau sering marah-marah. Dia nangis. Idul Fitri tingkat awal ya dapat. Ya. Dia berusaha untuk menjaga hal dohirnya dengan suci, hal batinnya untuk tidak terobsesi dengan hal-hal yang Allah tidak suka. Ya udah, itu biasakan. Tahun ketiga datang lagi. Kau nggak usah ketemu aku kalau belum ngerti itu lah. Datang lagi. Nah, sudah mas. Mana? Aku malu kalau Allah menyertai aku sedang aku ini batal, aku ini berpikir buruk, bersikap tidak baik. Nah, berarti mulai dapat ittaqullah ya alimukumullah. Takwa kepada Allah, Allah ngajarin kok. Tambahkan wahai pamanku. Baca yang guru ilahi. Allah selalu memandang aku. Dia Allah memandang kepada aku. Karena ada ya domir muktamnya ini. Karena ya kata ganti. Orang ketiga. Ya. Yang guru ilahi. Dia memandang aku. Akhirnya datanglah Intan kepada sang paman gurunya ini. Apa yang kau dapat? Aku mohon arahan. Bagaimana Allah mau memandang engkau? Allah itu maha mulia. Sekali Allah memandang hambanya, kau dengar ini kalimat. Idza nazarallahu akadin min ibadi rahmati la yu'adzibu abad. Ya riwayat ini tadi kemarin itu. Ketika Allah itu berkenan memandang hambanya sekali saja dengan pandangan kasih, maka dia tidak termasuk orang yang disiksa selama-lamanya, dunia sampai akhirat. Bukan hanya kubur ya, bukannya akhirat, di dunia sampai di akhirat dia tadi. Lewatnya mana? Taat dengan puasa Ramadan, imanan disabar, melaksanakan ibadah apa yang disuka oleh Allah, manfaat bagi manusia. Kemudian dia ikut Idul Fitri sholat. Kalau tidak sholat, ikut takbiran. Ada di sekitar situ kalau dia uzur. Maka kalau tadi tidak datang, kemarin tidak datang, mohon kepada Allah ampunan dan mohon panjang umur. Dia ketemu nanti. Amin. Karena apa itu anugerah yang tidak ada bandingan. Idza nazarallahu akadin min ibadihi wahidatan marrah. Lagi kalau
Allah berkenan memandang hambanya satu kali saja, dengan pandangan kasih. Tidak disiksa itu hamba selama-lamanya, dunia, kuburan sampai. Nah, akhirnya saya murid ini meningkat jadi wali tengahan bidan. Yang namanya Kiri Asa Kotin. Nah, tambahkan lagi mas. Ya, alhamdulillah rupanya Allah berkenan engkau diberikan anugerah. Sekaligus Hatime Allahu syahidi. Syahidi pakai yak domir semua, pakai yak mati. Allah penyaksi. Puncak daripada asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah dia sadar Allah selalu menjadi saksi. Allah memandang dia. Allah menyertai dia. Aku disertai Allah. Aku dipandang oleh Allah. Aku disaksikan Allah. Maka udah derman untuk macam-macam dungo, ambil emosi, hati gitu. Dungonya bagus-bagus. Nah, itu rahasia daripada mandine zikir lan mandine tuh dungo naik. Saiki wong takon dungo bisa mandi dah. Teknologi sudah maju nih kali ini. Ya ini kita sudah dibawa kepada yang namanya moderasi beragama ini. Alasannya gini, saya gak kok rubah agamamu kok gak ada yang memeluk di dunia ini. Agama itu bukan produk penyesuaian dan produk akal. Agama itu fitrah untuk kita. Patorona sajami yang amat cocok bagi seluruh manusia. Sayang di beberapa kandungan diri kita itu ada alat-alat yang mungkin trouble. Lek bendai itu enak benaknya itu. Jero yang trouble. Jenis ruhani. Nah kita belajar lah kemudian ada Nur Muhammad, ada Tiblun Hakiki. Tiblun Hakiki itu apa? Itu ibarat anak kandung cahaya Muhammad. Artinya dia tidak punya dosa. Dia tidak punya esensi, potensi apapun kecuali kemuliaan. Dan ini nanti ditaruh di apa? Bibitnya anak cucu Adam. 172 A'raf. Nanti juga. Nah nanti 70 Bani Israil. Walaqad karamna Bani. Ini pemulihan. Wa kamalnahum bil bar wal bahr. Bayang kalau jenengan memang mereka terus melaku. Kira-kira jam piro tutuk ini. Aku wis turu leben. Kecuali sampe dadi wali ya. Ndek bumi. Nah, karena salah satu karomahnya wali itu satu ketika bumi dicendekno. Sampai jauh sekarang mati persen. Kirang menit tidak mati. Masya Allah. Kalau nun saya bukan zaman gak dikai mobil, gak dikai kendaraan, zaman dicepet no. Melangkah 3 kali tutup gitu. Nah saya ini konyol apa ngomong kenyani sampai gomi berpisah. Lah uang itu loh. Viral ini. Masya Allah. Masya Allah. Terus sampean bisa dengan kewalian dari tingkat awal, tingkat tengah, tingkat puncak. Itu bisa dicendeknya zaman. Artinya zaman yang mungkin 50 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, sampean dicendeknya kayak di situ. Sampean mundur ke zaman Musa, zaman Qarun, Fir'aun dengan Quran tadi mundur ribuan tahun, gak kerasa dari situ. Masya Allah. Sayangnya kita ini sejak awalnya wis mungkin. Kok iso gak mungkin lah, kok iso ngrencanakno meni masa apa ya? Kok gak mungkin. Kok seiring wingenane tahun wingenane itu, kate budal Idul Fitri ku jangan menumplek ayo.
Kok eling padahal iku wis setahun. Awal lama. Nah itulah. Moga-moga Idul Fitri ini adalah betul-betul Idul Fitri. Ruh kita, pikiran kita, rasa kita kembali kepada cahaya. Sehingga selanjutnya kehidupan kita bersama dengan cahaya. Maka sebaiknya memperbanyak zikir cahaya. Selawat cahaya. Ya Nurun Nur, ya Muda Biro Kumuro, adalah Sayyidina Muhammad Nuril Anwar. Muhammadiyah gak kenal gitu, biar aja mana nggak mau kita gak urusan dengan dia, silakan. Lana maluna walakum. Kalau mau belajar berlogika, silakan lewat Muhammadiyah. Tapi kalau mau berpikir dengan berzikir, silakan lewat ulama-ulama yang membidangi. Saya kalau kitab itu ditulis tidak pakai reward. Ya, adik, ya, adik, tidak punya niat untuk dia dapat uang. Tentu itu, gak ada itu. Dilakukan itu hanya kepengabdian dan kasih sayang. Dia kepingin walaupun hanya satu titik dalam kalimat, dia bisa bikin titik yang benar itu untuk bisa melengkapi generasi berikutnya. Itu bapak kita, ibu kita, orang-orang tua kita, guru-guru. Ngene trap. Mari ganti. Klok-klok. Aduh, pinter ya anakku. Sehat padahal ini jembret. Masalah. Dulu kan enggak ada pampers nah. Tidak ada. Saya enak pampers. Iya nih itu dan ini pokoknya di PP nih. Kurungan kayak seterompi. Menangi kan? Halo, Nabi.